Di sini laporan aktual harus dibandingkan dengan laporan lain agar dapat dievaluasi. Laporan aktual dapat dibandingkan dengan anggaran, standar, atau kinerja masa lalu. Jadi laporan aktual itu berarti kan yang nyata, yang sudah terjadi. Sebaiknya laporan ini dibandingkan agar dapat dievaluasi. Misalnya, aktual sama anggaran. Aktualnya segini, aktualnya misalnya penjualannya 1 juta, ternyata anggarannya penjualannya 2 juta. Kan berarti terjadi kerugian gitu. Soalnya kita berharap bisa terjual 2 juta, tapi ternyata hanya terjual 1 juta. Oleh karena itu, selisih ini yang bisa kita evaluasi. Apa penyebabnya? Kenapa terjadi seperti itu yang harus dievaluasi. Prinsip yang keempat, prinsip peringkasan. Semakin tinggi jabatan, semakin luas cakupan pengendalian, semakin banyak masalah yang harus dipecahkan. Sebaiknya laporan yang dibuat memakai prinsip semakin ke atas semakin ringkas, yaitu menyajikan yang penting-penting atau yang menyimpang saja. Oke, sudah jelas ya tadi ya. Jadi karena kalau yang di atas itu kan bawaannya banyak sekali, yang dipikiri banyak sekali. Kalau laporannya terlalu lengkap atau maksudnya merinci sekali, wah tidak nututi, saya tidak sanggup gitu kan. Jadi kasih tahu saya mana yang perlu saya perbaiki, mana yang perlu dievaluasi. Jadi kitanya menyajikannya yang penting-penting saja atau yang menyimpang saja agar beliau-beliau yang di atas bisa segera memperbaiki. Prinsip yang kelima, prinsip komentar dan interpretasi. Tujuan laporan yaitu mengkomunikasikan ide-ide kepada pihak lain. Oleh karena itu, laporan harus dapat dipahami tanpa menanyakan kepada penyusunnya. Penyusun laporan mungkin tidak dari disiplin ilmu yang sama dengan pembaca. Oleh karena itu, dibutuhkan interpretasi komentar. Maksudnya apa di sini? Coba teman-teman dari sini bisa dikasih contoh. Contohnya ya, seandainya kan di suatu perusahaan pabrik misalkan, yang membuat laporan itu mungkin sudah berpendidikan sarjana, tapi karyawannya kadang-kadang yang kalau mungkin di perusahaan di daerah itu tidak semuanya lulusan SMA, kadang-kadang lulusan SMP, bahkan mungkin yang karyawan lama itu lulusan SD mungkin. Jadi kalau istilahnya menjelaskan itu tuh harus sesuai dengan kemampuan karyawan tersebut dalam cara mungkin pendidikan lah atau iya. Betul. Jadi kita membuat laporan harus sejelas mungkin. Dan pertama kita harus tahu siapa pembaca kita. Misalnya kita kan, misalnya saya dari akuntansi, semua saya pakai bahasa akuntansi, jurnal-jurnal apa-apa gitu. Saya melaporkannya pakai jurnal, terus pakai perhitungan akuntansi. Saya berikan laporannya kepada direktur saya, padahal direktur saya orang teknik misalnya gitu. Iki panganan opo gitu. Jadi dia nggak paham gitu. Oleh karena itu diperlukan komentar. Nah, komentar di sini apa? Misalnya saya menyajikan tabel. Di situ saya kasih komentar, tabel ini adalah misalnya debit berarti kita dapat kas Bapak, seperti itu. Ya nggak usah Bapak gitu sih. Pokoknya kita kasih keterangan. Yang kita tulis kita kasih keterangan dan maksudnya apa itu kita jelaskan. Jadi meskipun kita berbeda jurusan, saya jurusan akuntansi, beliaunya jurusan teknik, beliau tetap bisa memahami apa yang saya laporkan. Jadi itu fungsinya laporan. Misalnya saya di sini, terus manajer saya di Indonesia misalnya, kan nggak bisa langsung ditanyakan misalnya beliau tanya gitu. Oleh karena itu yang kedua, laporan harus dapat dipahami tanpa menanyakan kepada penyusunnya. Oleh karena itu laporan itu harus jelas. Oke.
kasih keterangan, kasih interpretasi ini maksudnya apa, agar yang membaca laporan kita itu paham tanpa harus menanyakan pada kita. Kita nggak di sana, manajer tetap bisa memahami laporan yang kita buat. Itu prinsip kelima dari laporan. Iya. Kalau saya kan ikut di gabung organisasi sosial di Taiwan. Nah di situ kan saya kebagian jadi bendahara. Iya. Nah, saya kan beberapa kali mengetahui sistem keuangan yang mungkin saya pernah pelajari dan saya masukkan kayak gitu. Dan ternyata memang mereka nggak paham. Tapi padahal sudah saya sederhanakan sesederhana mungkin. Tapi apa ya? Bener kayak apa namanya tadi ilmunya nggak sama, jadi Iya. saya terapkan mereka nggak paham. Jadinya apa kita harus harus menyederhanakan lagi susunan laporan kita atau harus mengikuti mereka. Soalnya mereka itu kayak ada keuangan zaman dulu sama yang sekarang kan beda. Jadi mereka tuh ini nggak bisa harus seperti ini gitu. Ini kata-katanya yang zaman dulu itu aneh gitu. Jadinya saya kan pakai yang baru. Jadi tetap nggak dipahami. Harus gimana, harus mengikuti mereka kah atau harus disederhanakan lagi kah kayak gitu. Oke. Ya, kalau kasusnya seperti itu, mungkin Mas bisa menyederhanakan lagi, misalnya masih bisa disederhanakan dan dikasih keterangan mungkin Mas. Jadi Dikasih keterangan juga. Iya. Karena kalau melihat prinsipnya kan kita memberikan komentar dan interpretasi. Jadi kalau teman-teman baca di sini halaman 9-10 ya. Di sini ada contoh-contohnya. Maksudnya ada ilustrasinya. Jadi di situ kita dikasih komentar saja atau dikasih keterangan lagi. Misalnya ada perbedaan nama ya, nama akunnya misalnya. Kalau nama akun sih nggak masalah. Dalamnya kayak kata-katanya misalkan mereka membuat kata di dalamnya itu misalkan kan ada kas gitu ya. Bulan yang lalu. Mereka tuh bilangnya sisa saldo bulan Januari misalnya. Saya belum nggak begitu itu. Kok sisa saldo sih kayaknya kurang untuk laporan keuangan di bendahara kayaknya kurang masuk ya. Saya bilang kayak sisa kas gitu. Tapi tetap aja kayak ini kan sisa saldo. Jadi ada beberapa nama yang saya ganti tapi mereka nggak masuk kayak gitu. Karena saya laporan mereka tuh pemasukan misalkan minggu pertama, terus minggu pertama itu ada pengeluaran juga, disusun satu-satu. Kalau saya kan nggak pengeluaran sendiri dari satu, masuk dulu, baru pengeluaran di total berapa di sebelah kanan, baru sisa kas terakhir bulan itu ada gitu. Mereka ternyata nggak mau seperti itu. Jadi ya udah saya ikutin yang zaman dulu. Sisa saldo umum masalahnya. Sisa saldo pengeluaran minggu ini ada berapa minggu ini. Kok lebih ribet seperti yang lama? Lebih ribet sebenarnya. Saya lebih ringkas. Mereka malah ngerti. Mas ini kok di sebelah kanan ini kenapa kok nggak dijadiin satu aja? Saya kan bermaksud kan ada di situ misalnya neraca itu kan ada jumlah berapa, terus ditaruh di sebelah kanan. Iya. Jadi pemasukan berapa, pengeluaran berapa, baru sisa. Iya betul. Tidak bisa diterima sama orang yang zaman dulu. Aku mikirnya zaman dulu. Wah, iya. Sebaiknya memang disesuaikan sama yang sekarang gitu kan. Kan bisa selain lebih mudah juga, misalnya nanti ada yang mau ngecek atau apa audit kan bisa diterima juga sama mereka. Tapi kalau itu masalahnya, kalau saya yang buat kan harus dipublish kan, terus banyak yang tanya bla 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 bla. Tapi kalau yang kan ada dua orang yang zaman dulu sama saya. Kalau dia yang buat, terima kasih, laporan sangat jelas. Jadi lebih rinci gitu setiap minggunya, setiap waktunya lah gitu. Kata-katanya kalau sederhana mereka kurang paham. Jadi mungkin bisa dibilang laporan yang saat ini atau terlalu modern kah atau gimana? Kan kita memperbaiki cara pencatatannya gitu kan biar bisa lebih mudah dipahami sebenarnya gitu. Tapi kalau itu ceritanya
Soalnya mereka sudah umur kan, Ya mungkin. dan mereka punya budaya sendiri jadinya. Saya susah masuk